Ya, setelah 9 Juli kemarin, seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya dan saat ini KPU sedang bertugas berat untuk terus kita mengawal jalannya surat suara dan saat ini prosesnya sudah berada di tingkatan desa atau kelurahan yang sudah berlangsung dari kemarin hingga nanti hari Sabtu pada tanggal 12 Juli. Dan pada pagi hari ini kami mengundang langsung Ketua dari Bawaslu yaitu Pak Muhammad. Selamat pagi Pak Muhammad. Dan juga Muhammad Afifuddin, Ketua Koordinator dari JPRR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Selamat pagi Mas Afif. Pagi Mas. Selamat pagi Bapak-bapak atau Mas-mas yang ada di sini. Oke, jadi kan sebetulnya kalau misalnya mau mengawasi perhitungan suara itu kan bukan hanya tugas-tugas orang yang memang sudah ditugaskan untuk mengawasi gitu ya, masyarakat juga bisa. Nah mungkin bisa dibagi sedikit Pak Muhammad, proses rekapitulasi suara itu seperti apa sih sehingga masyarakat tuh bisa melihat, oh ini tuh prosesnya sudah sesuai prosedur. Gitu. Ya, jadi saya kira ini penting untuk diketahui masyarakat kita bahwa semua tingkatan rekapitulasi itu bisa disaksikan oleh masyarakat. Jadi semuanya terbuka ya. Di mana itu Pak? Di tempat-tempat yang ditentukan oleh teman-teman penyelenggara teknis. Okay. Ya, kalau misalnya ada tempat yang akses publiknya itu cukup bagus, ya itu biasanya dipilih tempat itu. Jadi tidak ada satu tempat atau rekapitulasi yang dilakukan dalam tempat-tempat yang tertutup. Baik. Nah saat ini kan sebagaimana disampaikan tadi Mas Andrian, kita sudah sampai di tingkat desa nih. Itu 3 hari sampai besok. Terus berjenjang, terus ke tingkat kecamatan 3 hari, kabupaten dan provinsi 2 hari, dan terakhir di nasional selama 3 hari. Jadi kalau menurut schedule KPU tanggal 22 Juli kita sudah tahu siapa presiden dan wakil presiden terpilih. 22 Juli. 22 Juli. Nah, selama ini menurut pantauan Bawaslu bentuk kecurangan apa sih yang sudah terjadi gitu? Ya. Karena yang kemarin kita dengar itu di Yogyakarta ada kotak suara yang sudah terbuka. Iya, jadi begini, sebelum sampai ke sana saya ingin berikan sedikit penilaian bahwa dibanding legislatif kemarin, Pilpres ini lebih minimalis pelanggarannya terus terang. Kalau kita mau jujur menilai bentuknya seperti apa? Misalnya di legislatif kemarin kan banyak yang terlibat ya. Caleg itu istilah saya kuyup lah, turun secara langsung melakukan upaya-upaya yang kadang-kadang melanggar aturan. Nah di Pilpres ini karena pesertanya hanya 2 pasang, timnya juga bisa dideteksi dini ya, yang bisa melakukan pelanggaran. Nah, kami menemukan sejumlah pelanggaran di balik secara umum pelaksanaan yang sukses itu, antara lain seperti di Jogja. Di Jogja malah ada rekomendasi Panwas untuk melakukan PSU, pemungutan suara ulang, disebabkan ada satu orang yang menggunakan surat suara istri dan anaknya. Dan itu udah clear, hari Sabtu besok akan diulang Mas Afif. Karena terbukti ya bahwa yang bersangkutan itu menggunakan lebih dari 1 kali. Ada berapa orang yang melakukan itu Pak? 1 orang, tetapi dia menggunakan 4 surat suara. Oke. Dan itu menurut kami pelanggaran serius, maka Bawaslu dengan sigap, ya Bawaslu Panwaslu di sana merekomendasi kepada KPU untuk segera melakukan pemungutan suara ulang supaya tidak tercederai ya. Lalu kenapa bisa terjadi demikian? Yang kita sayangkan tentu proses verifikasi daftar pemilih kemarin ya. Harusnya pada saat dia ke TPS, dia sudah bisa mendeteksi siapa yang datang. Tidak boleh mengandalkan KTP saja. Dia memastikan surat undangan C6, KTP, kemudian melihat wajah orang yang akan ke TPS ya. Karena boleh jadi orang yang datang itu ya bukan pemilik suara. Apakah ada indikasi bahwa memang orang ini yang melakukan pemungutan suara untuk seluruh keluarganya itu diminta oleh salah satu pihak dari Capres? Iya, kita duga begitu karena setelah yang bersangkutan menyampaikan klarifikasi bahwa memang seperti itu ya. Pilihannya itu kepada satu capres tertentu ya. Ya apapun alasannya ya tidak bisa kita benarkan karena nyata-nyata pelanggarannya. Kita melakukan rekomendasi ulang, Sabtu besok diulangi itu. Dan katanya ada beberapa TPS itu tidak diikuti oleh saksi dari kedua kubu. Nah, jumlahnya tidak seberapa banyak ya kalau persentasenya ya. Kita juga sampai mengherankan kok cuma 1 aja setiap capres nggak bisa menghadirkan 1 orang gitu kan. Itu kurang lebih 240 sekian lah TPS dari seluruh TPS kita di Indonesia ini yang tidak lengkap saksinya gitu. Ada yang 1 saksinya, tapi semuanya punya saksi, cuman tidak lengkap gitu Mas. Kan minimal kan 2 kan setiap TPS tuh dari kedua pasangan ini. Nah ada yang 1 gitu ya dari capres tertentu, kemudian capres lain nggak ada, demikian sebaliknya. Dari masing-masing modus kecurangan Pak Muhammad, misalnya tadi gitu saksi itu problematik gitu ya, kemudian surat suara yang tercoblos oleh 1 orang gitu, kemudian yang kemarin ada lagi kotak suara yang sudah dibuka di Yogyakarta. Nah kalau misalnya Anda bisa memprediksi kecurangan-kecurangan ini pasti ada begitu menuju 22 Juli kan, seberapa berdampak kecurangan-kecurangan ini kepada hasil akhir
capres Ya, siapa yang akan menjadi presiden nanti? Prinsip penanganan pelanggaran yang kita selama ini terapkan bahwa kalau pelanggaran itu terjadi di titik tertentu, maka Panwas dan KPU berkoordinasi untuk menyelesaikan di titik itu. Tidak sampai dia menaikkan atau tidak menuntaskan sehingga dia menjadi PR bagi tingkatan selanjutnya. Itu prinsip yang kita lakukan. Sehingga kita berharap di rekap nasional besok nggak ada lagi persoalan-persoalan di TPS. Tidak ada lagi persoalan di kecamatan atau di kabupaten. Jadi, itu Pak, yang kemarin menjadi evaluasi kita di pileg kemarin. Jadi begitu sudah direkap di setiap TPS, Iya, iya. dibawa kemudian kotak suara itu ke PPS. PPS. Iya. Itu nanti di sana dibuka lagi untuk dihitung lagi nggak, Pak? Iya, memang itu proses rekap. Jadi kan yang hari H kan TPS Nanti di tingkat nih. kecamatan juga demikian. Dibuka juga. Dibuka lagi kotak direkap. suaranya. Oh enggak, bukan enggak dibuka. Udah nggak lagi kan? Itu kotak suara enggak dibuka lagi sampai adanya perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Yang ditampilkan itu adalah rekapitulasinya. Nah, jadi dihitung, kalau ya. begitu bekalnya yang harus dimiliki oleh para saksi untuk mereka bisa berjuang di tingkatan MK apa dokumennya? Dokumen secara berjenjang ini. C1-nya Mulai dari itu ya, C1 ya, kemudian dia di tingkat kabupaten kecamatan ada lagi formulir dan seterusnya. Dokumen-dokumen itu yang menjadi kekuatan. Kotak itu tetap menjadi kotak Pandora gitu. Dia tidak boleh dibuka tanpa perintah Mahkamah Konstitusi. Baik. Ya. Kalau tadi Pak Muhammad sudah mengatakan penyelenggaraan Pilpres lebih baik daripada Pileg yang sebelumnya. Bagaimana tanggapan dari masyarakat ini, Mas Afif? Ya, kalau dari sisi teknis penyelenggaraan di TPS seperti hasil pantauan kita di sekitar 470-an TPS itu memang pelanggarannya trennya turun. Jadi beberapa pelanggaran administratif yang kita saksikan misalnya petugas TPS membuka TPS-nya setelah jam 7. Tidak di jam 7 seperti yang diatur. Kemudian DPT beberapa TPS itu nggak ditempel. Persentasenya di bawah 20%. Memang masih terjadi itu, tapi tidak semasif yang terjadi di saat Pileg ya? Pileg. Memang benar bahwa di beberapa TPS tidak ada saksi dari salah satu kandidat ketika proses TPS dibuka. Saya sendiri datang ke TPS itu hanya ada satu saksi saja. Nah, memang ini yang harus jadi concern kita semua. Takutnya nanti kalau ada apa-apa protes ketika diberi kesempatan ngasih saksi, saksinya nggak ada. Nah, sebenarnya titik rawan yang sekarang harus kita pantau adalah soal rekapitulasi berjenjang ini. Pengalaman Pileg memang dari TPS ke desa, kecamatan. Nah, kecamatan ke bawah inilah terlalu banyak terjadi titik manipulasi dan kecurangan yang terjadi di Pileg kemarin. Modusnya seperti apa? Nah, modusnya biasanya ada misalnya setelah diklarifikasi itu ada faktor pura-pura salah nulis dari petugas misalnya. Ada yang juga dengan sengaja misalnya angka 6 diganti jadi 8 dengan menambah contrengan di angka. Pelakunya biasanya siapa sih, Mas Afif? Nah, mau tidak mau yang pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan di proses rekap pasti penyelenggara ini. Tidak mungkin selain Jadi petugas penyelenggara di TPS tersebut ya? TPS dan berjenjang ya di KPPS dan kemudian PPK Sampai di misalnya. PPK, kecamatan. Nah, ada juga faktor yang kita lihat itu kolaborasi jahat lah ya, kerjasama antara saksi dengan petugas di TPS atau di tingkat kecamatan dan desa. Ini yang masih terjadi. Selain itu faktor surat suara ketika dibawa itu rawan juga memang dibobol gitu. Bicara itu, mengenai itu titik berlaku hukum pasar itu, Mas. Jadi penyelenggara melakukan kecurangan karena ada order. Dari itu. peserta pemilu. Lalu peran Jadi harus Bawaslu, dipotong itu iya, kan. pada saat memang modusnya sudah jelas seperti itu, peran Bawaslu di mana untuk memastikan bahwa angka kecurangan seperti ini tuh bisa ditekan gitu loh Pak. Ini sangat mengkhawatirkan sekali faktanya. Jauh sebelum 9 Juli kita melakukan fungsi pencegahan yang sangat kencang. Melakukan sosialisasi, menyampaikan kepada dua tim ini bahwa aturannya sangat ketat, jangan sampai ada pelanggaran. Tapi kemudian kalau terjadi pelanggaran sebagaimana digambarkan, ya kita tindak sesuai dengan mekanisme yang ada. Ya. Kita tidak lagi mencegah kalau sudah pelanggaran terjadi, tapi Mekanismenya melakukan. seperti apa itu? Nah, tentu kalau misalnya sifatnya temuan, yaitu ditemukan sendiri oleh jajaran pengawas pemilu. Boleh juga sifatnya laporan, dilaporkan oleh misalnya masyarakat atau pemantau atau peserta pemilu. Jadi Bawaslu punya waktu yang sangat terbatas, hanya 5 hari untuk menindaklanjuti sebuah laporan Betul. atas sebuah dugaan pelanggaran. Gitu. Nah, tadi bicara mengenai kerawanan. Kalau pengamatan dari JPRR, lokasi mana sih yang memang rawan terjadinya Nah, yang paling banyak terjadi kecurangan tuh ya tentu TPS, PPS sampai kecamatan.
Kalau daerahnya ada nggak Mas Afif di wilayah misalnya Indonesia bagian mana? Nah itu ini ya, terutama di daerah-daerah terjauh itu yang susah dikontrol. Nah yang kita temukan juga sebenarnya pelibatan petugas atau independensi dari petugas di TPS ataupun di tingkat desa dan kecamatan ini tidak hanya petugas KPPS-nya atau staf KPU-nya. Di beberapa tempat kita saksikan misalnya ketika saksi tidak mendapatkan C1, dia juga mencoba untuk mencari, nah itu bisa dilakukan ke petugas di bawah KPU dan juga ke pengawas. Nah ini menjadi evaluasi kita bersama sebenarnya bahwa potensi buka praktek itu atau kerjasama jahat antara penyelenggara dengan peserta ini terjadi atau mungkin dilakukan kedua ranah penyelenggara baik di KPU-nya maupun di Bawaslu-nya. Nah ini yang kita harus pastikan tidak terjadi masif lah, tidak terjadi lagi di. Bagaimana kira-kira menurut Mas Afif peran masyarakat untuk memastikan bahwa untuk mengantisipasi kecurangan ini? Nah ini yang kemarin kita himbau di hari H-1 dengan Ketua KPU misalnya untuk kita mengajak semua masyarakat menggunakan hak pilih itu sebagai partisipasi paling minimal dan kita hargai itu. Kemudian bersama-sama kita melakukan pemantauan, pengawasan kalau dalam ranah Bawaslu untuk memastikan bahwa selisih berapapun kalau semua prosesnya berjalan transparan, akuntabel dan bisa dilihat oleh publik, ini tidak akan ada yang protes nantinya. Nah, kalaupun nanti pemenangnya itu punya selisih yang banyak tetapi ketika proses rekapitulasi, penghitungan itu ditengarai ada kecurangan, pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan dan gugatan gitu. Bagaimana proses untuk pelaporan dari masyarakat apabila menemukan atau mungkin ada indikasi terjadinya kecurangan untuk Bawaslu? Iya, kita punya Perbawaslu yang mengatur itu. Segera menyampaikan laporan itu, syukur-syukur ketika ditemukan paling ideal pada saat hari H terjadinya pelanggaran. Supaya pengawas pemilu bisa segera menindaklanjuti. Karena ada proses-proses penanganan yang dimana kita juga membutuhkan klarifikasi, memanggil pelapor terlapor, upaya memenuhi alat bukti dan berbagai unsur itu. Sehingga sekali lagi karena leg spesialis tentu waktunya sangat terbatas. Ini yang Bawaslu sudah melakukan sosialisasi biar publik tahu juga bagaimana mekanisme pelaporan itu. Ya, selain itu juga mungkin bagi publik yang memang menemukan kecurangan atau indikasi kecurangan bisa langsung membuka matamasa.org. Di situ ada beberapa cara untuk melaporkan baik melalui Twitter, email dan sebagainya. Dan untuk menutup perbincangan ini mungkin boleh saya angkat sebuah pesan dari KPK yang memang baru-baru ini mengingatkan Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu untuk tidak bermain curang. Kalau bisa saya quote langsung pernyataan Johan Budi, ini persoalan bangsa secara luas, saya kira KPU dan Bawaslu nggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persoalan bangsa karena KPK tidak tidur. Baik. Selanjutnya akan hadir pesona sejumlah masjid di Indonesia yang menyimpan nilai sejarah. Informasinya saat lagi, tetaplah di Indonesia Morning Show.